Assalamualaikum anak-anak ibu, selamat pagi. Apa kabar semua? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya sayang. Baik anak-anakku, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, mari kita mulai dengan nadabil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku, sudah siap belajar hari ini? Ya, insyaallah siap ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu Fitri mau bertanya dulu nih sedikit. Bagaimana kemarin libur 17 Agustusnya? Ya, mungkin ada yang di rumah saja tidak apa-apa, ada yang mengikuti kegiatan lomba di masing-masing lingkungannya, alhamdulillah. Yang belum mengikuti kegiatan lomba tidak usah sedih ya nak, dikarenakan kondisi kita saat ini sedang seperti ini ya. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa di tahun berikutnya 17 Agustusan kita dengan lebih meriah untuk merayakan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita belajarnya bahasa Indonesia dan juga matematika ya. Nah, untuk hari ini disimak dulu pelajarannya ya. Nanti Ibu kirimkan video pembelajaran tentang buku paketnya ya. Nah, sekarang sebelum memulai di buku paket, kita pelajari dulu tentang huruf kapital yang ada di LKS ya. LKS-nya dibuka halaman 57. Siap dibuka ya. Nah, baik anak-anakku, bagaimana? Sudah dibuka LKS-nya? Ya, halaman berapa tadi sayang? Ya, halaman 57 LKS. Baik, nah hari ini kita belajar tentang huruf kapital. Apa sih itu ya huruf kapital ya? Iya, ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Pinter. Jadi huruf kapital itu bisa kita katakan sebagai huruf besar ya nak ya. Nah, huruf kapital ini sering dijumpai sebagai huruf pertama ya, huruf pertama pada awal kalimat. Selain itu juga huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama nama orang atau julukan ya. Nah, masih banyak penggunaan huruf kapital ya. Nah, seperti yang sudah Ibu catat ini nih. Tuh, penulisan huruf kapital itu bisa di awal kalimat, nama orang, nama bulan, nama tempat. Kalau nama orang seperti ini, Budi, tuh B-nya besar. Berarti B ini harus menggunakan kapital. Santi, S-nya itu huruf kapital atau huruf besar. Bulan, nama bulan, Agustus. Nah, A-nya berarti harus huruf besar atau huruf kapital. September, nah S-nya ini harus S besar atau kapital. Dan nama tempat contohnya Bandung, Depok, tuh huruf awalnya itu harus huruf kapital. Nah, kita lanjut ke LKS lagi ya nak. Nah, penulisan huruf kapital ini sudah diatur ya sayang. Diatur oleh siapa nak? Ya, diatur oleh Pu Ebi. Apa itu Pu Ebi? Nah, Pu Ebi itu singkatan dari sebuah ya pedoman. Nah, ini dia nih Pu Ebi, singkatannya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu tuh masih Ibu zaman SD masih EYD ya. Nah, sekarang diganti dengan Pu Ebi. Nah, di sini kita akan mempelajari penggunaan huruf kapital yang sering kita temui ya. Nah, tuh seperti Jakarta, J-nya harus besar. Selat Sunda, S-nya tuh besar. Gang Kenanga tuh harus besar ya huruf awal-awalnya. Kalau misalnya seperti ini nih contohnya, Ibu tulis di sini. Nama, Ibu mau nulis nama saya
fitri. Nah, berarti karena awalnya di sini harus menggunakan huruf besar ya, N-nya. Nah, di sini N-nya itu harus huruf besar. Nama saya Fitri. Nah, jadi mana aja nih yang huruf besarnya? Nama N-nya besar. Kenapa dia besar? Karena adanya di awal kalimat. Sayanya kecil semua. Fitri, F-nya itu harus besar karena awal nama orang. Misalnya ibu lagi mau nulis saya tinggal di kota Depok. Nah, di sini ya. Saya tinggal di kota Depok. Nah, mana aja nih huruf kapitalnya? Nih dia nih, S. Kenapa S-nya nih? Saya ini harus pakai kapital karena adanya dia di awal kalimat. Tinggal di kota, koknya kecil nih kaknya, kota Depok, seperti itu ya. Nah, contoh lain lagi. Nah, coba kita lihat di halaman berikutnya, di halaman sebelumnya ya, halaman 53 LKS sudah dibuka. Nah, di sini ada sebuah cerita. Nah, di sini ada teks ya, teks deskripsi pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, kita mencari tahu mana awal kalimatnya sayang. Ya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dimulai sejak perkecambahan biji. Nah, di sini P-nya itu adalah huruf besar, huruf kapital. Kenapa dia huruf kapital sayang? Karena awal kalimat. Ada lagi nih di sini. P lagi, awal kalimat menandakan ya, awal kalimat jadi harus menggunakan huruf kapital. Baik anak-anak, ibu harap kalian memahami untuk pembelajaran huruf kapitalnya ya. Nah, untuk ini nanti ibu berikan tugas ya. Nah, sebelum ibu akhiri, ibu harap kalian memperhatikan dulu pelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Ditunggu pelajaran berikutnya ya. Nah, bagaimana? Sudah disimak tentang huruf kapitalnya? Ibu harap paham ya. Boleh sembari dicatat-catat ya. Yang penting-pentingnya dicatat-catat, disalin di buku Bahasa Indonesia tentang huruf kapitalnya. Berikutnya ibu akan memberikan materi yang ada di buku paketnya ya nak. Ibu harap disimak, jangan sampai nggak disimak ya. Karena nanti materi yang keluar untuk UTS atau semester kebanyakan juga dari buku paket. Ditunggu videonya, disimak ya. Pelajaran tematik kelas 3. Kita berada di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang kedua. Kita langsung belajar bersama-sama yuk. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ini adalah bagian-bagian biji atau bakal buah ya. Jadi kalian harus tahu bahwa tumbuhan ada yang berkembang biak dengan biji, ada juga yang berkembang biak dengan tunas dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangbiakan dengan biji ini otomatis yang kita tanam adalah bijinya adik-adik. Nah, biji itu terdiri dari bermacam-macam bagian. Yang pertama adalah embrio atau calon tumbuhan baru. Ini yang ada di dalam biji. Lalu ada
kotiledon ya. Kotiledon ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, juga ada di dalam biji tersebut. Lalu diselimuti oleh selimut biji yang gunanya untuk melindungi biji yang ada di dalam. Nah, ini adalah bagian-bagian biji. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, di sini adalah gambar daur tanaman semangka, daur hidup tanaman semangka. Nah, kita mau urutkan terlebih dahulu adik-adik. Dari A, B, C, D, E, kira-kira mana duluan nih dari daur hidup tanaman semangka ini? Ya, yang pertama adalah biji. Biji itu kita tanam. Lalu setelah itu dari gambar D, maka biji itu akan menjadi kecambah. Berarti urutan yang kedua adalah gambar yang B. Lalu kecambah itu atau dari biji semangka yang tumbuh kecil, ada daunnya, itu akan terus bertumbuh. Berarti yang E ya. Lalu tanaman atau tumbuhan semangka ini akan terus berkembang dan mengeluarkan bunga dulu ya. Sebelum buah itu biasanya tanaman ini akan berbunga dulu, maka gambarnya adalah yang C. Nah, setelah berbunga maka tumbuhan itu akan berbuah, yaitu gambar yang A. Ini adalah daur hidup tanaman semangka. Ya, kita ingat lagi awalnya dari biji tumbuh menjadi kecambah, kecambah terus tumbuh lalu berbunga dan berbuah. Nah, sekarang tahapan pertumbuhan pada tanaman semangka ini yang pertama adalah biji. Biji semangka yang sudah terpisah dari dagingnya akan menjadi benih semangka. Biji semangka ini memiliki cangkang keras serta memiliki fungsi dinding sel pada tumbuhan yang akan membantu proses pertumbuhan sehingga akan susah tumbuh jika langsung ditanam di dalam tanah. Nah, biasanya biji semangka ini direndam terlebih dahulu di air hangat dengan suhu berkisar 40 derajat untuk merangsang pertumbuhannya bahkan sampai keluar tunas pertamanya. Jadi untuk biji semangka ini tidak bisa langsung ditanam di dalam tanah adik-adik, harus direndam dulu pada air hangat. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan merobek sedikit cangkang biji semangka supaya tunas bisa keluar lebih mudah. Namun cara ini dirasa tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Benih ini kemudian ditanam di polybag atau di plastik polybag ya adik-adik ya, atau bisa menanamkannya langsung di lahan pertanian dengan cara melubangi tanah kira-kira kedalamannya 5 cm dan lalu tabur benih tersebut. Ini pada waktu menjadi biji. Nah, tahap yang kedua adalah ketika sudah menjadi tunas kecil atau kecambah. Setelah benih ditanam, maka proses selanjutnya adalah benih akan tumbuh menjadi tunas kecil dan mulai terlihat di permukaan tanah. Pada fase ini, bagi para petani perlu menyiapkan kayu sebagai media merambat semangka karena batang semangka akan mulai tumbuh. Tahap yang ketiga adalah bunga semangka. Kita berada di tahap yang ini adik-adik karena tadi tunas kecil akan terus tumbuh ya. Lalu akan keluar bunganya, itu bunga semangka. Fase selanjutnya adalah ketika semangka sudah merambat, maka dalam beberapa waktu kemudian akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagian bunganya. Bunga semangka unik karena memiliki 2 kelamin dalam satu bunganya, yaitu ada jantan dan betina sekaligus, atau biasanya juga disebut dengan bunga banci ya. Bunga semangka cukup besar dengan
warnanya kuning mencolok. Kemudian bunga semangka lambat laun akan menjadi buah semangka. Lalu tahap yang terakhir adalah berbuah ya, menjadi buah semangkanya. Awalnya buah semangka itu hanya sebesar bola bekel. Namun ketika sudah mulai pertumbuhan semangkanya bisa mencapai ukuran sebesar bola basket atau bola voli. Karena batangnya merambat, maka buah semangka akan tumbuh di atas tanah. Pada saat ini peran biologi dalam pertanian perlu diperhatikan oleh petani seperti memperhatikan tanah apakah lembab atau tidak. Karena jika terlalu banyak air bisa membuat semangka rusak atau busuk. Petani juga memperhatikan tingkat keasaman tanah. Untuk bisa menetralkan pH, bisa menggunakan teknik pengapuran. Pengapuran ini caranya dengan menaburkan kapur adik-adik yang mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian bila perlu para petani juga bisa menambahkan pupuk. Pupuk yang digunakan sebaiknya yang berupa pupuk organik dari limbah tumbuhan atau kotoran hewan karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri. Jadi untuk tumbuhan bertumbuh itu juga banyak faktor adik-adik. Kita harus rajin menyirami, rajin memberi pupuk, memperhatikan keadaan tanahnya. Nah itu juga harus dijaga. Itu tadi adalah daur hidup tanaman semangka. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tadi kalau semangka adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah sekarang kita akan belajar tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Nah, di sini Kak Citra punya beberapa contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas, yaitu pisang, tebu, bambu, dan cocor bebek. Nah, pisang, tebu, bambu biasanya tunasnya akan tumbuh di sekitar tanaman induknya. Ya, biasanya kalau kalian melihat tumbuhan atau pohon pisang, biasanya di sekitar tumbuhan yang besar itu ada pohon pisang yang kecil-kecil. Nah, itulah yang disebut dengan tunas. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek itu tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Jadi inilah contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya bisa digunakan untuk bermain. Nah, ini nanti adalah permainan yang menggunakan bambu. Nah, apa permainannya? Yuk kita cari tahu adik-adik. Permainan ini disebut permainan lompat bambu. Nah, di sini diperlukan bambu untuk bermain ini adik-adik. Bambu yang kita butuhkan itu ada 4 yang panjangnya sama ya. Nah, kita cari tahu bagaimana cara memainkannya.
Ini dimainkan oleh 5 orang. Seorang pemain akan bertugas melompat dan 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Jadi pemainnya ada 5. Setelah itu, setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Jadi digerakkan secara bersama-sama. Gerakan bambu dengan cara dibuka dan ditutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Jadi bambunya itu 2 kali dibuka, 2 kali ditutup, tapi dihentakkan adik-adik. Jadi yang tugasnya melompat akan melompat. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka, bukan bambu yang tertutup adik-adik. Nah, jangan sampai kalian kejepit bambunya. Nah, kalau kejepit bambunya berarti kalian kalah. Ya, ini permainan kelompok. Jadi kalian harus melompat pada bambu yang terbuka. Itu tadi adalah permainan lompat bambu. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat dari pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu ini adik-adik. Jika tidak konsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Bagaimana anak-anak Ibu? Sudah diperhatikan? Sudah disimak pelajarannya? Ya, Ibu harap sudah ya. Nah, itu tadi pelajarannya dijelaskan oleh video Kak Citra. Ibu ambil dari pembelajaran Kak Citra ya. Sangat membantu ya. Dan untuk kalian sendiri bisa membuka buku paketnya pada halaman 154. Buku paket ya, halaman 154. Bisa disamakan ya pelajarannya, sama sekali ya. Nah, kemudian untuk tugasnya, Ibu memberikan tugas yang pertama, sebutkan contoh tanaman yang tumbuh melalui biji. 2 saja ya. Sebutkan contoh tanaman yang tumbuh melalui biji. Yang kedua, sebutkan contoh tanaman yang tumbuh melalui tunas. Ibu ulangi, sebutkan tanaman yang tumbuh melalui tunas. 2 saja. Dan dari mana jawabannya? Google kah? Iya, tidak ya. Jawabannya yang pasti sudah ada tadi di penjelasan dari Kak Citranya ya. Sudah ada tadi di penjelasan video pembelajarannya. Nah, untuk berikutnya, hari ini Ibu akan memberikan kalian video tentang pembelajaran matematika, tentang pembagian. Kita masih tahap pengenalan ya pembagiannya ya. Nah, disimak video berikutnya. Mengenal pembagian. Halo, kali ini kita akan mengenal pembagian. Yuk kita mulai. Perhatikan, Kak Tino memiliki 18 permen. 18 permen tersebut akan dibagikan sama rata
dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Kita dapat mengubah pengurangan berulang tersebut menjadi operasi hitung pembagian. Caranya, kita hitung terlebih dahulu banyak bilangan yang berulang. 1, 2, 3. Bilangan 6 ditulis berulang sebanyak 3 kali. Jadi, bentuk operasi pembagiannya adalah 18 dibagi 6 sama dengan 3. Agar lebih jelas, kita coba satu contoh lagi ya teman. Perhatikan, Eko memiliki 56 kelereng. 56 kelereng tersebut akan diletakkan ke dalam 7 toples yang berbeda. Toples warna merah, kuning, merah muda, ungu, hijau, biru, dan coklat. Eko meletakkan kelereng satu persatu ke dalam toples sampai kelereng tersebut habis. Perhatikan ya. dikurangi 7 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 sama dengan 0. Kita dapat mengubah pengurangan berulang tersebut menjadi operasi hitung pembagian. Caranya, kita hitung terlebih dahulu banyak bilangan yang berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan 7 ditulis berulang sebanyak 8 kali. Jadi, bentuk operasi pembagiannya adalah 56 dibagi 7 sama dengan 8. Hore! Kita telah selesai belajar mengenal pembagian. Sampai jumpa ya. Dah. Nah, bagaimana? Sudah disimak pembelajaran matematikanya? Sudah paham belum sayang? Iya, kalau belum paham gak apa-apa, diulang-ulang lagi, dibuka lagi materinya ya, agar semakin
Paham. Oke. Mohon maaf ya, mungkin hari ini videonya sangat panjang durasinya, mohon maaf ya. Nah, Ibu harap tetap jaga semangat belajar BDR-nya kalian. Dan untuk tugas tadi jangan lupa ya, tidak lupa dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia. Tadi yang 2 tadi. Kemudian tugasnya tugas lagi ya hari ini untuk LKS ya, kita mengejar LKS-nya. Halaman 62 bagian 2 saja, jangan sampai lupa ya, karena kemarin pengumpulan tugas kemarin masih ada beberapa anak yang tugasnya belum dikerjakan. Oke, tidak apa-apa ya. Nah, cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Jaga kesehatan kalian di rumah, jaga kesehatan untuk keluarga kalian juga. Jangan lupa makan yang bergizi, jaga istirahatnya. Tetap semangat BDR selalu. Insya Allah mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.